Tuhan, kita terima aja. Kita kan Kristen, nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang kurang pengertian di sini. Tapi yang dari yang tidak percaya menjadi percaya, yang asalnya bukan Kristen, mungkin dia bergumul bagaimana untuk memahami ini semua. Ya. Nah, topik ini nanti saya berharap tidak terlalu banyak bicara agar kita bisa interaktif, bisa diskusi. Karena ini saya senang kalau orang muda itu aktif lah ya. Saya selalu bersemangat kalau berhubungan sama orang muda ini. Kenapa? Karena orang muda ini potensi kita, potensi pemimpin, potensi juga untuk murtad gitu. Karena orang muda ini bergaul kemana-mana. Lain ke orang tua macam brother Frankie Roaring atau brother Johan atau brother Ayung, ya. Sekarang Advent, besok Advent, sampai game over mungkin Advent juga lah, sampai game over. Tapi anak-anak kita, orang-orang muda kita, sekarang Advent, kemarin Advent, besok lusa kita nggak tahu, berbahaya ini. Karena pergaulan, toh, pergaulan. Apalagi kalau sudah perjodohan, mohon maaf ya, kita ini gereja kecil, kita nih, zaman kita gede lah Advent, toh. Sementara kita orang tua selalu meminta orang muda kita dapat pasangan seiman. Tapi masalahnya di gereja tersebut, di mana dia berjemaat, tak ada stok yang cocok. Stok pemuda atau stok pemudi nggak ada yang cocok. Ya kalau mencarinya di GMHK yang lain, aman. Tapi kalau ketemunya di pergaulan di luar, ketemu orang di mall, di klub, mungkin di klub-klub olahraga atau apapun, di komunitas gitu, ya resiko banget. Makanya saya senang kalau orang-orang muda gitu diperlengkapi dengan pengetahuan yang cukup agar imannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Sekarang mah kebanyakan boro-boro menginjil. Mempertahankan imannya aja nggak bisa. Makanya hilang. Lah. Ada teman akrab saya, aktivis pemuda Advent, dulu waktu saya pemuda juga, sekarang sudah ibu haji. Ya. Mau bilang apa? Saya pergaulan. Dan itu bukan cuma satu dua. Banyak. Walaupun banyak dari cap beduk menyeberang ke cap lonceng. Ya. Jadi saya selalu senang ini kalau kita para orang tua memperhatikan orang-orang muda kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang penting untuk mereka mempertahankan imannya dan bahkan membagi imannya ke orang lain. Karena kebanyakan orang-orang muda kita hilang iman, kenapa? Karena tak mengerti imannya. Waktu ketemu saudara sepupu, ditanyakan soal Trinitas saja. Wah, udah kelimpungan. Mereka dengan PD-nya, dengan PD dan dengan apa namanya, dengan ya merasa yakin bahwa Tuhan itu Esa gitu. Kamu kok Tuhannya 3 gitu kan? Nah, orang-orang muda kita ini hanya mengimani dari kecil, tapi nggak tahu bagaimana menerangkan. Kalau bahasanya menyerang balik, kita tahu. Bertahan saja sudah bagus, bisa bertahan. Ini boro-boro menyerang balik, menyerang dalam arti kata bukan menyerang negatif ya, tapi membagikan imannya gitu ya. Oke, kita akan kita mulai. Saya mau belajar pakai share screen ya. Bisa ya, mohon maaf ya. Ini kalau agak lambat. Maklum, Brother Johan. Ini saya biasanya kan dakwahnya ala kampung. Ya, tanpa paham, Cok. teknologi. Ya kan? Gak apa-apa, paham. Ya, makanya sabar ya. Karena anak saya nggak ada juga lagi ke gereja, lagi penamatan atau apa. Biasanya dia asisten anak saya. Oh. Ini nggak ada dia. Bang, ada buku kecil, buku pintar kecil tuh di saku. Oh, udah rusak tuh. Udah pinter Ya. Iso. Oke. Nah, inilah topik kita ya. Kalau dia kalau ketemu sana selalu kalah sama papi. Topik kita sore hari ini. Sian. Trinitas Al-Qur'aniyah. Sebentar ini membal ya. Oke. Trinitas Al-Qur'aniyah versus Trinitas Alkitabiah. Kita mau belajar ya. Apa itu Trinitas? Nah, ini ada ya. Mohon moderator untuk bantuin saya baca ya, biar berbagi tugas.
Boleh tolong dibaca oleh moderator ini? Yang mananya, Om? Moderator kita siapa? Siapa? Yang mana? Ini nih yang tampil, udah tampil belum? Udah tampil kan? Udah, Om. Nah, ya, Trinitas Alkitabiah, itu Allah bacalah. Allah yang Esa, yang menyatakan diri dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Mereka terpisah dan berbeda artinya. Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus, tapi mereka tidak dapat dipisah-pisahkan dan tidak dapat dibeda-bedakan. Artinya, setiap menyebut Bapa sudah termasuk Anak dan Roh Kudus. Setiap menyebut Anak sudah termasuk Bapa dan Roh Kudus. Setiap menyebut Roh Kudus sudah termasuk Bapa dan Anak. Oke, terima kasih ya. Jadi ini pemahaman ini kita mesti punya, bisa di luar kepala. Ini ada di buku 12 doktrin, di Alkitab ada. Ini penjabaran ya. Bukan hasil rumusan para pendeta, para pemimpin gereja, bukan. Ini bukan hasil rumusan para pemimpin gereja. Ini mencomot apa adanya, Kamu bahasain dong. fakta-fakta tentang kealahan yang ada di Alkitab. Baru dirumuskan, diformulasikan seperti begini gitu loh. Kalau sebelah kiri ini diagramnya lah gitu ya, untuk memudahkan. Jadi kita harus paham dulu ini. Yang disebut Trinitas itu apa? Ya. Habis paham ini, baru kita diulang-ulang, anak-anak mudaku, diulang-ulang sampai ngelotok. Nggak ngerti nggak apa-apa, diulang-ulang, berdoa, minta tuntunan roh, agar kita paham bagaimana menjabarkan Trinitas itu. Ya. Saya ulangi ya, Trinitas itu adalah Allah yang Esa. Sebutkan, kalau di buku 28 doktrin nggak sebutkan Allah yang Esa-nya Allah aja ya, tapi saya tambahkan yang Esa, karena ini konteks kita ke Islam. Allah yang Esa yang menyatakan diri dalam 3 pribadi begitu loh. Itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Mereka itu terpisah dan berbeda karena ada doktrin gereja Kristen yang mengatakan Bapa itu sebenarnya Anak, sebenarnya Roh. Kalau gereja kita nggak begitu memahaminya. Ya. Kalau begitu memahaminya sepertinya ada sandiwara dong. Ada Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh, bukan, kita enggak. Itu terpisah dan berbeda. Tetapi tak bisa dipisah-pisahkan, tak bisa dibeda-bedakan. Mereka Allah yang Esa. Setiap menyebut Bapa sudah termasuk Anak dan Roh. Setiap menyebut Anak sudah Bapa dan Roh termasuk. Setiap menyapa Roh Kudus sudah Bapa dan Anak. Mereka tak bisa dipisahkan, tak bisa dibeda-bedakan, ya. Walaupun terpisah dan berbeda. Ini agak susah ya, tak masuk akal ya. Kalau saudara bingung, tak masuk akal, bagus. Berarti saudara normal. Saya pun tak masuk akal saya. Bagaimana terpisah, tapi nggak bisa dipisahin. Bagaimana berbeda, tapi nggak bisa dibedain. Bagaimana Esa, tapi 3 pribadi. Ini. Jadi, saudara, kalau kita belajar tentang kealahan, please diingat, kita berbicara tentang Allah itu sendiri. Bukan bicara tentang yang lain. Ya, kita bicara tentang Allah itu sendiri. Allah yang adalah pencipta kita. Artinya apa? Kita ciptaan. Artinya apa? Artinya dia, Sang Allah, melampaui kita. Di luar nalar kita. Di luar akal kita. Gitu. Jangan kita sok tahu, sok pinter. Ya. Makanya doktrin kealahan itu hanya kita comot dari Alkitab. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia lewat firman tertulis, itulah yang oleh para bapak gereja dituliskan. Gitu loh. Bukan hasil pengajian para ahli gereja, bukan. Oke? Nah, sekarang lanjut ya. Ini bahan ini nanti boleh saya share ke pemimpin PA. Ya, bisa diambil sama pemimpin PA ya kalau perlu ya. Untuk dipelajari. Nah, tapi kita konteks bergaul sama Islam ya. Kepada Islam cukup katakan
Trinitas adalah Allah yang Esa bersama firman-Nya dan Roh-Nya. Selesai. Jangan terangkan yang tadi. Kita aja mabok. Yang orang Kristen. Apalagi mereka lebih mabok lagi. Jadi kalau ke Islam, kalau Brother Jonathan Marcel ini ditanya sama Fatimah, Fatimah tuh naksir kamu ya. Tapi Fatimah tuh gemes sama kamu karena kamu cap lonceng. Fatimah cap beduk. Hari dia bilang, Mas Jonathan, apa sih Trinitas? Kamu jawab gini aja. Jangan jawab yang tadi. Jawab begini aja. Trinitas itu Fatimah, Fatfat. Trinitas itu adalah Allah yang Esa bersama firman-Nya dan Roh-Nya. Selesai urusan. Mau ngerti syukur, nggak ngerti ya nggak apa-apa. Tapi ini simpel. Tak bisa dibantah. Tak bisa dibantah. Saya ulangi ya. Allah yang Esa. Oke? Bersama firman-Nya dan Roh-Nya. Itulah hakikinya dari Trinitas itu, saudara. Jangan katakan Bapa, Anak, Roh Kudus. Mabok dia. Penjelasan Bapa, Anak, Roh Kudus itu bagi orang yang sudah cukup imannya di sini. Sudah cukup imannya di Alkitab. Baru boleh. Tapi kalau imannya masih iman-imanan, bahkan menolak, menuduh Alkitab palsu, yang usah pakai itu. Pakai logika dia aja. Dan ini benar sesuai Alkitab, fakta. Allah yang Esa sama firman-Nya. Semua orang Islam, kalau kita jawab gini, malah pusing. Loh kok gitu ya? Kenapa? Karena di benak mereka, pikir orang Islam, Allahnya orang Kristen itu 3. Loh sekarang kita bicara Allah yang Esa. Bagaimana bisa? Itulah. Jadi mereka sudah ada prasangka-prasangka. Nah prasangka-prasangka ini yang kita luruskan ya. Kita luruskan. Oke, selanjutnya. Sekarang, mari kita lihat apa kata Quran tentang Trinitas. Saya langsung ke Trinitas ya, ini waktu terbatas. Kenapa? Saya maunya, kita ada waktu interaktif nanti. Jadi saya mau agak cepat aja, biar nanti ada waktu untuk tanya jawab, biar lebih meresap. Apa kata Quran tentang Trinitas? Ya, lanjut. Sambil tolong lagi moderator bacakan ini ayat Quran. Siapa saja itu moderator lah. Silakan dibaca ya. Saya bacakan. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimat-Nya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah pada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Stop. Yang saya mau tekankan ini aja. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Oke? Yang bawah nggak usah dibaca lah. Yang atas juga nggak usah terangkan. Ini yang terangkan ayat ini bisa 1 jam, saudara ya. 1 ayat ini. Karena di sini ada tentang Yesus Kristus, tentang firman, tentang roh. Oke? Sekarang saya mau ambil di sini poinnya di janganlah kamu mengatakan, maksudnya kamu ini siapa? Ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Itu bahasa Quran untuk Yahudi dan Nasrani. Jadi kita disebut ahli kitab, saudara. Nah, janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu. Langsung orang Islam mengambil kesimpulan. Ini dia Tuhannya orang Kristen 3. Ini nggak betul. Tuhan itu Esa. Jadi pikir orang Islam, ya, orang Kristen itu menambahkan 2 Tuhan lain kepada Tuhan yang Esa. Jadi 3. Tuhan kan Esa. Ahli kitab dalam hal ini orang Kristen ditambahkan 2 Tuhan yang lain. Jadi 3 Tuhan. Jangan katanya. Tuhan itu Esa. Nah sekarang kita mau cari tahu ya.
Ini terdapat di An-Nisa ayat 171. An-Nisa itu Quran surat yang nomor 4. Quran itu terdiri dari 114 surat atau fasal. 114. Ini fasal atau surat yang keempat. Kita lihat berikutnya ya. Kita mau cari tahu tiga ini siapa. Ya, mohon dibaca lagi. Sampai habis, Om. Ya, sampai habis. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat. Dalam kurung tanda-tanda kekuasaan. Kepada mereka, ahli Alkitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Terima kasih, saudara. Oke, Al-Masih putra Maryam atau kita kenal Yesus Kristus hanyalah, perhatikan, hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Satu, jadi Al-Masih rasul, berarti dia siapa? Manusia. Saudara-saudara yang hadir, ya, mohon biar ada kontak batin. Kalau mendengar ucapan saya cocok, saudara respon dengan manggut-manggut lah. Jangan diam saja, jangan bengong saja. Kalau nggak cocok, geleng-geleng kepala nggak apa-apa. Geleng-geleng kepala berarti nggak setuju. Nanti kita diskusiin. Boleh juga saudara bilang amin di tempat saudara, walaupun saya tidak mendengar. Amin. Terima kasih. Jangan bengong aja, bengong. Jadi saya nggak ngerti ini. Oke, Ngerti nggak Cok. sih? Amin, Cok. Ya, ada kontak batin ya. Ada Paham, sambung paham. rasa gitu loh. Paham. Oke, lanjut. Jadi sebagai seorang rasul berarti Isa masih siapa? Manusia. Dia manusia. Nah, oke. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Oke, ibunya. Tadi anaknya. Sekarang ibunya. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka. Kepada ahli kita. Jadi gini, saudara. Anaknya, emaknya, biasa makan. Biasa makan mereka. Berarti manusia. Kalau Allah tak perlu makan. Ini maksudnya. Jadi Isa itu manusia. Emaknya manusia. Mereka biasa makan, itu buktinya. Buktinya mereka manusia adalah makan. Makan. Brother Roni Wanta ini manusia. Ya, buktinya apa? Makan dia. Pagi makan, siang makan, sore makan. Dia manusia. Masih banyak bukti yang lain. Amin. Loh, itu nggak usah diameni kalau itu malah. Jadi masih banyak bukti yang lain. Brother Wanta ini manusia apa? Kelihatan. Jadi dalam konteks Islam, Allah tuh nggak kelihatan. Dan itu betul. Ya, betul. Jadi Brother Wanta kelihatan. Bukan cuma dia makan, kelihatan. Bisa dipegang. Berarti Brother Wanta betul-betul manusia. Oke? Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Yang lebih menegaskan lagi. Oke, silakan dibaca tolong. Ayat 116 ini. Surat yang sama, ayat 116. Ayat yang selanjutnya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Oke, terima kasih. Jadi gini ceritanya ayat ini ya. Allahnya itu menegur Isa Al-Masih. Wahai Isa, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku
dua Tuhan selain Allah. Nah, selain Allah yang Esa. Tadi mereka beranggapan orang Nasrani, orang Yahudi menganggap bahwa mereka orang Nasrani dianggap sudah menambah dua Tuhan lain kepada Tuhan yang Esa. Jadi 3 toh. Sekarang di ayat ini jelas. Siapakah yang disangka dua Tuhan yang lain itu? Yaitu Ibu Angelika Telly, paham kan? Enggak, kalau paham saya manggut dong, jangan bengong aja gitu. Langgut. Jadi paham kan? Jadi sudah jelas. Isa Al-Masih dan ibunya Maryam ya oleh orang Islam disangkakan sudah ditambahkan kepada Allah yang Esa sebagai dua Allah yang lain. Oke. Begitu. Jadi kata Isa, Isa kan ditegur malah. Isa menjawab, oh enggak, ini bahasanya. Oh enggak. Ya. Aku tidak patut mengatakan apa yang bukan hakku. Enggak, gitu loh. Enggak, oke? Nah, dari ayat ini udah jelas, Saudara. Udah jelas. Saya ayatnya cuma ini aja ya. Nggak banyak-banyak. Udah jelas. Bahwa orang Islam berpikir bahwa orang Nasrani menambahkan dua Tuhan yang lain, yaitu Isa Al-Masih plus ibunya Maryam kepada Allah yang Esa. Oke, inilah yang dianggap Trinitas oleh Islam. Ini salah total, tidak nyambung dengan iman Kristen. Tadi ingat penjelasan yang pertama soal Trinitas? Ingat di sini? Apa itu Trinitas? Allah bersama firman-Nya dan Roh Kudus. Rohnya ya. Nah, ini kan? Nggak pakai kudus. Boleh. Jadi Allah yang Esa bersama firman-Nya dan Rohnya. Ada kan di sini emaknya? Adakah Yesus? Yesus pun nggak ada. Saudara, Yesus pun nggak ada di sini. Yang ada firman-Nya. Ya. Tekan baucok mute. Ini hostnya yang meng-mute saya, nggak sengaja kali. Saya pun kaget. Oke, jadi lihat saudara, ingat ayat inti kita tadi, ya 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Satu Yohanes 5 ayat 7 lihat ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Firman. Jadi Yesus itu ada yang masuk bagian Trinitas, ada yang enggak. Yang masuk bagian Trinitas adalah apa? Kealahannya. Yaitu apa kealahannya? Yaitu apa? Firman Allah. Saudara baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi sebagai firman Allah, dia adalah anggota Trinitas. Ya. Atau bahasa kerennya, second person in the Trinity. Ya, orang ini oknum yang kedua ini. Ya. Begitu. Jadi problem teologi timbul kepada manusia karena firman Allah menjelma menjadi manusia. Kalau firman Allah nggak jadi manusia, nggak ada masalah dengan kealahan Allah Esa. Saudaraku, yang mati-mati menentang Trinitas atau menentang Yesus Allah itu adalah siapa? Bukan Islam. Islam belakangan. Siapa yang menentang pertama? Yang menentang keilahian Yesus siapa? Boleh jawab, saudara. Ini kita belajar ya, bukan khotbah ya. Boleh saudara unmute, sebut. Siapa Yahudi. Orang Israel, orang Yahudi. Amin. Ini cocok jadi ibu pendeta memang. Orang Yahudi menentang.
Aduh, lagi seru ini, Mem. Halo, Orang Mem. Yahudi menentang keilahian Yesus. Itu ada ayatnya di Yohanes toh. Yohanes berapa tuh? Yang waktu Yesus mau dirajam, mau didorong ke jurang. Yesus berkata, "Mengapa kamu mau membunuh aku?" Ya. Padahal banyak perbuatan baik yang kulakukan, kata Yesus. Kata orang Yahudi apa? Bukan karena perbuatan baik kami ingin membinasakan, membunuh engkau. Tapi karena apa? Karena engkau menyamakan diri dengan Allah. Orang Yahudi tahu. Jadi saudara, makanya alasan penyaliban Yesus adalah satu saja. Menghujat Allah bagi orang Yahudi. Menyamakan diri dengan Allah. Ya, jadi bukan Islam. Yahudi udah duluan, lebih heboh. Baru Islam belakangan, ikut-ikut Yahudi. Ya. Jadi problem teologi timbul karena firman jadi manusia. Baru manusia bingung. Ada berapa Allah? Siapa Yesus? Manusiakah? Allahkah? Baru bingung manusia. Ya. Nah, kenapa bingung? Karena Yesus adalah memang manusia. Tapi pada saat yang sama dia adalah Allah. Dari mana Allahnya? Dari asal usulnya sebagai firman Allah. Firman Allah turun ke dunia menjadi manusia. Jadi makanya yang bagian dari Trinitas adalah firman Allahnya. Kalau kemanusiaan Yesus bukan Trinitas, bukan, dia manusia. Keilahiannya termasuk Trinitas. Jadi Islam itu salah sangka. Kalau pemahaman Islam bahwa Trinitas itu adalah Allah, Bapa, Maria, maknya, ibu, istrinya, Yesus anaknya. Itu bukan Trinitas, itu namanya Triteisme. 3 Allah dong. Ya, 3 Allah. Kalau Yesus, Maria, dan Allah, 3 oknum. 3 oknum yang bukan Trinitas, tapi 3 oknum yang Triteisme. Itu ya. Jadi jelas bagi kita, Quran tidak pernah menyerang Trinitas Alkitabiah. Ingat, Quran tidak pernah menyerang, mengganggu Trinitas Alkitabiah. Yang Quran serang adalah Trinitas palsu. Seperti yang tadi ayat yang menyatakan. Yaitu apa? Trinitas Alkitabiah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Atau Allah, firman Allah, Roh Allah. Itu tadi ada yang masuk, Desi, kasih masuk ya. Itu anggota kita yang baru dibaptis. Ya, kasih masuk. Saya lihat Desi, waiting gitu. Kasih masuk lah. Oke. Selamat datang Desi ya. Selamat Ini anggota kita ini. Ya, Bapak Ya. Ucap. Ya. Terima kasih sudah datang ya. Ya, maaf. Jadi nggak apa-apa, agak macet tadi kali ya. Jadi agak Ya, terlambat. baru datang dari gereja. Iya agak macet, maksudnya di jalan agak macet, jadi baru nyampe ke gereja gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada salah pengertian, tidak nyambung. Orang Kristen sederhana pun, walaupun ilmu Alkitabnya masih rendah, tak pernah menyangka Trinitas itu adalah Bapa, Maria, dan Yesus. Bapa, Ibu, dan Anak. Enggak ada. Ya. Saya dari kecil udah diajari Trinitas yang benar, walaupun tidak paham. Kan masih kecil. Baru udah gede paham tentang bagaimana memahaminya. Jadi gini, seringkali Islam mau mengoreksi doktrin-doktrin Alkitab, padahal mereka nggak mengerti. Apa yang dikoreksi nggak ngerti. Asal bunyi saja. Contohnya, tentang apa? Tentang anak Allah. Nanti topik lain lah itu. Mati-mati menentang. Lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Padahal nggak nyambung sama kita. Maksudnya tadi, Allah tak beranak nanti diperanakan. Ditentang mati-matian. Tapi mereka nggak nyambung dengan iman kita. Ini topik lain lagi ya. Topik lain lagi. Sekarang ini, mati-mati menolak Trinitas Alkitabiah. Padahal mereka sendiri tidak mengerti. Apa sih Trinitas Alkitab? Tak mengerti.
Makanya tugas kita memberikan pengertian yang benar. Makanya kita perlu mempunyai pemahaman yang benar. Jangan melulu dengan iman. Ini bisa kita terima dengan akal, walaupun tidak sepenuhnya. Oke? Jadi bagi saya jelas doktrin kealahan itu memang tak bisa dimasuk akal sepenuhnya. Tak apa-apa. Saya bolak-balik ngomong di mana-mana. Ya, doktrin kealahan tak bisa kita pahami sepenuhnya. Kenapa? Karena Allah maha besar. Kita maha kecil, maha kerdil. Mana bisa? Yang besar masuk ke yang kecil. Betul nggak? Bisa nggak? Truk, mobil truk 20 roda atau berapa beroda truk masuk ke garasi sedan. Bisa nggak? Tidak. Nggak bisa, karena truknya lebih besar. Nah, kita ini kecil. Allah maha besar. Bisa nggak masuk ke akal kita Allah? Nggak bisa. Artinya nggak bisa semua. Bisa masuk sedikit. Artinya kita bisa memahami kealahan cuma sedikit. Itu artinya jangan GR, saudara. Ya, kalau saudara kita, saudara sepupu, Cap Beduk menganggap mereka mengerti Allahnya. Masuk di akal. Allah Esa. Gampang dimengerti. Esa satu. Saya tanya ke teman saya. Allahmu bagaimana? Esa. Nggak pakai Trinitas. Trinitas ribet. Susah dimengerti. Kalau Allah gue Esa. Gampang dipahami. Oh gitu. Apa? Gue nanya lah. Allah Esa. Ya, katanya. Esa berarti berapa? Satu katanya. Oh. Di Amerika ada nggak Allah? Ada. Di Indonesia ada nggak Allah? Ada. Di Inggris ada nggak lah? Allah? Ada. Udah 3. Gimana sih lo? Kata lo Allah Esa. Gua tanya di Amerika ada, di Inggris ada, di Indonesia ada. Udah 3. Belum di Jepang. Belum di Sumatera. Aduh, gimana sih lo? Panggabean. Arti Esa. Tapi ada di mana-mana, kata dia. Iya, gua ngerti. Ada di mana-mana. Tapi bagaimanakah kehadiran Allah di mana-mana itu? Apakah jadi kecil-kecil? Apakah tetap satu? Gimana? Saudara, setiap bicara Allah yang benar, tak akan masuk di akal kita. 3 tapi 1. Terpisah tapi nggak bisa dipisahkan. Beda tapi nggak bisa dibedakan. Ya toh? Esa tapi di mana-mana ada. Gimana sih? Jadi itulah penjelasan Allah yang serba misteri. Sebab apa? Sebab maha besar. Cuma sedikit yang masuk di akal kita. Tak usah kita GR. Tahu so pinter. Ya. Ibu saya sapa dulu nih, teman saya, Ibu Trisnawati. Dulu kan sekolah, Bu. Ya kan? Apakah waktu sekolah tiap ulangan dapat 100%? Tiap ulangan 100%? Hah? Enggak kan? Ya itu, Bu, baru ilmu tentang dunia ya. Ilmu dunia, apalagi ilmu tentang Allah. Bagaimana kita bisa mengerti 100% itu maksud saya. Saya ini orang Indonesia. Ujian bahasa Indonesia di UNAI. Kagak cepet juga dapatnya. Ya, bahasa Indonesia, orang Indonesia, ngomong bahasa Indonesia. Ujian nggak dapet. Apalagi ilmu tentang Allah. Ilmu cemen yang hari-hari kita gauli, kita nggak ngerti sepenuhnya. Nggak pernah tiap ujian cepet. Tiap ujian cepet nilainya. Saya bisa dapat cepet ujian, sungguh bisa dapat cepet ujian. Tapi kalau ujiannya bukan sekali, 2 kali atau 3 kali, dijumlahin nilainya jadi cepet gitu loh. Dijumlahin 30, 40 cepet. Jadi kita mesti sadar diri, saudara. Ilmu tentang kealahan tuh maha luas, maha akbar. Kita maha kecil, maha sempit. Sebatas yang kita ngerti aja yang Tuhan kasih ke kita. Contoh, kita ini manusia beda-beda ya kemampuannya. Kalau Brother Frankie Roaring, tua-tua jemaat, kemampuannya untuk memahami itu 1 gelas. Ketua jemaat. Tapi anggota jemaat yang lain, karena malas-malas, kemampuannya cuma 1 sendok. Tapi di pendeta kita, kemampuannya 1 ember. Oke? 1 ember, 1 sendok, 1 gelas, nggak ada masalah bagi Tuhan. Yang penting kita dengan sepenuh hati menerima. Waktu Tuhan menimpakan, waktu Tuhan mencurahkan ilmunya ke manusia, biur semua, yang bisa diterima oleh pendeta 1 ember, oleh Brother Roaring
1 gelas contoh kan. Yang lain mungkin 1 sendok. Nggak ada masalah untuk keselamatan. Yang penting dengan sepenuh hati. Itulah. Tapi beda-beda pemahamannya kan. Amen. Maksudnya beda-beda pemahaman, kapasitas menangkapnya beda gitu loh. Nggak sama itu. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sudah habis ayatnya, cuma itu saudara. Ya. Jadi ayat sudah habis, ini baru jam 5. Ya. Jadi ada waktu luas untuk kita interaktif. Ya. Saya nanti kalau udah kepancing keluar lagi. Sementara itu saja dulu. Terima kasih, saya serahkan ke host atau ke moderator ya. Silakan untuk memandu acara. Ada pertanyaan, ada tambahan atau kesaksian singkat. Karena kita intinya bukan soal pengetahuan. Intinya kita mau praktek menolong orang lain, menginjil. Jadi silakan, saya serahkan kepada moderator. Ingin mengingatkan, ini adalah sesi tanya jawab kepada jemaat. Mungkin jika ada pertanyaan bisa menuliskannya di kolom komentar, atau mungkin bisa langsung berbicara dan mengucapkan pertanyaannya apa. Sejauh ini saya baru melihat 1 pertanyaan, mungkin kalau misalnya ada yang terlewat bisa. Jo, ya. Saya bertanya, Jo. Oke. Silakan, Om Johan. Selamat Sabat kepada seluruh jemaat yang telah hadir dan juga para tamu. Selamat Sabat kepada saudara kita Ucok Panggabean. Ansira Haucok, kita sekarang di posisi bertanya. Selamat Sabat, terima kasih brother, silakan. Tadi di pertama Cok, di buku Al-Maidah, ini hanya mungkin saya tadi kelewat dengar saja, maksudnya terlewat. Tapi saya mau mohon penjelasan di buku Al-Maidah tadi. Al-Maidah itu kan 5 ya. Al-Maidah 575. Surat yang kelima ya 75. Iya, kenapa? Ya, 75. Saya bacakan ya. Oke. Bahasa Indonesianya aja ya. Oh ya. Saya tadi mau pakai bahasa Chinese. Tapi kamu pakai bahasa Indonesia oke lah. Saya takut translatornya nggak bisa. Oke. Bahasa Indonesia. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Ya. Dan ibunya seorang yang sangat benar. Ya. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Ya. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka dalam kurung ahli kitab, tanda-tanda kekuasaan, dalam kurung ada kata kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dalam kurung dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Pertanyaan saya, kaminya itu loh Cok, itu tadi mungkin saya ketinggalan. Kata kaminya itu sopo. Ya, terima kasih. Terima kasih. Memang ini ada satu ironi ya. Mereka menekankan Allah Esa, tapi kata ganti untuk Allah pakai kami. Saya jamak, kata ganti pertama jamak. Kami. Ini banyak penjelasan tentang ini. Tapi satu pun menurut saya tak memuaskan. Kalau menurut mereka, kami ini adalah bahasa penghormatan, penghargaan karena dia itu seperti presiden atau raja. Kalau ngomong nggak pernah saya, tapi kami. Itu penjelasan yang paling umum. Ya, nggak pernah ngomong Jokowi atau siapa ngomong saya, tapi kami. Ada juga menjelaskan itu kami berarti Allah dan segenap timnya, para malaikat. Oke, saya terangkan ini yang umumnya. Saya jawab kedua jawaban ini ya, keterangannya bahwa ini salah. Yang pertama, waktu dikatakan kami itu kata penghormatan, singular untuk penghormatan, bukan jamak, itu singular tapi untuk penghormatan. Itu salah. Kenapa? Untuk apa Allah memberi penghormatan kepada makhluknya? Yang menghormati makhluk pada Allah, betul nggak? Ini kan Allah sang pencipta. Ngapain pakai bahasa yang diperhalus-perhalus ngomong ke manusia? Betul nggak? Kan tidak logis toh. Nah ini teman saya dari Sabah manggut-manggut, terima kasih. Yang dari Indonesia pada tegang semua begini nih. Ada tamu kita dari Sabah, ini terima kasih sudah hadir. Ini Brother Solman Rewel, oke? Ini masih kalau nggak salah masih pemuda. Ya, jadi kepada pemudi-pemudi jeli yang ada di sini silahkan berkenalan. Saya senang pemuda-pemudi Advent saling berkenalan. Ini masih pemuda.
Tapi entahlah jomblo atau enggak tahulah. Jadi demikian ya. Jadi Allah tidak perlu memberi penghormatan pakai bahasa yang halus menghormati makhluk. Ya nggak mau di Alkitab, aku. Gitu kan. Aku berkata kepadamu. Kalau kita, kalau kami, tapi ada juga pakai aku. Bukan dalam penghormatan, memang apa adanya kata ganti untuk manusia gitu loh. Yang kedua, katanya itu kami itu Allah bersama tim para malaikat. Ini juga salah. Berarti menyekutukan Allah. Allah tak boleh dipersatukan dengan apapun. Allah itu posisinya sendiri. Tak boleh bersama tim. Emang selevel? Kagak level lah. Level Allah, level pencipta. Malaikat level ciptaan. Ya. Cuma sedikit di atas kita. Nanti malah di bawah kita dia. Sekarang sedikit di atas kita. Ya, begitu. Jadi begitu Brother Johan, itu satu ironi. Kita nggak bisa anggap itu Trinitas itu, Cok ya. Kami di sini nggak bisa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Oh enggak, itu kan kita. Ya bisa aja mungkin, tapi kan orang nggak ada yang mau begitu. Kan buku mereka. Mereka memahaminya begitu. Kalau bagi kita, betul aja ada indikasi itu plural kan, jamak toh, berarti lebih dari satu kan. Jadi gini loh, kalau kealahan, mereka tuh karena nggak mengerti kealahan, Allah itu tak singkat, tak plural. Tadi kan tidak satu, tidak tiga, gini. Allah itu tidak menempatkan dirinya dalam kata-kata. Di dalam kata Esa tak ada Tuhan. Dalam kalimat, dalam retorika tidak ada. Allah itu di luar, di atas itu semua. Tak ada bahasa manusia manapun yang dapat menerangkan kealahan dengan tepat sempurna. Tak ada. Tak mampu kalimat manusia, bahasa manusia untuk menerangkan kealahan. Tak mampu. Demikian. Ya. Oke, terima kasih Om Uco Panggebiar untuk jawabannya. Mungkin ada anggota jemaat yang mau bertanya lagi. Saya persilakan. Mumpung waktunya masih banyak, kita bisa menggunakan kesempatan ini ya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih boleh mengganggu juga, di pikiran. Boleh juga tambahan, boleh. Ya kalau mau tambahan, kita ini berbagi, belajar bersama. Di sini ada kawan saya satu angkatan di UNAI dulu. Pendeta Dr. Jimmy, satu angkatan saya, cuma beda nasib. Dia sekolah terus sampai doktor. Saya hanya berteman sama doktor, berteman sama pastor. Jadi kalau mau tambahkan boleh. Ada juga teman saya tadi mau janji mau gabung, itu Profesor Dr. Salam Ningsi Aritonang, adakah? Dia WA saya tadi mau gabung katanya. Ini teman SMA saya, Profesor Doktor, guru besar di Andalas di Padang. Ya, teman SMA. Dia nggak lebih pintar dari saya, sama-sama kami kurang pintar, tapi beliau jadi profesor doktor. Mantap, mana dia? Adakah? Ada dia. Halo, selamat sahabat sore, teman. Ini teman SMA saya, Profesor Dr. Salam Ningsi Aritonang. Saya bangga, ya, punya teman sampai profesor gitu. Kalau mau ada yang mau ditanyakan, boleh. Yuk kan tinggal di Padang sebagai guru besar. Tentu berinteraksi dengan sesama dosen yang cap beduk, berinteraksi dengan mahasiswa yang cap beduk. Kalau ada pertanyaan dari mereka, tanyakan di sini, gitu loh, nggak apa-apa. Ojo isin-isin. Oke ya, silakan. Kita belajar bersama, saudara. Saya akan ngomong terus. Kenapa? Sayang waktunya. Kalau waktu banyak saya tambah materi lagi. Sayang waktunya. Saya akan ngomong terus. Kecuali ada yang interupsi untuk bertanya. Nah, Brother Palmer, kalau mau tambahkan silakan. Ini Brother Palmer sedikit saya introduction. Karena apa? Saya bangga sama dia. Ya, kenapa bangga? Berapa tahun lalu beliau ini adalah masih belajar pelatihan AMR. Ikut training spesial di kantor Uni 5 bulan. Dia rindu untuk dakwah ke saudara sepupu. 5 bulan ikut pelatihan. Bayangin. Kagak dibayar, cuma dikasih makan malam doang. Ya. Ada berapa puluh orang itu? Tamat sekian puluh, mungkin tamat 30-an, yang masuk 50-an. Tapi habis dari situ, Brother Palmer segala bukan orang yang tidak ada kerjaan, ini mantan direktur utama. Ya. Sekarang pun masih diminta di mana-mana untuk pelatihan. Ini ahli anti maling uang.
ahli apa? Anti maling bahasa saya gitu loh. Dia kan lama di auditor. Habis belajar 5 bulan, dia belajar sendiri dari YouTube. Ratusan YouTube dia tonton, dia belajar bagaimana. Terus apa? Dia praktek, saudara. Sekarang sudah banyak cap ketupat yang dia tuntun kepada cap lonceng. Dibaptis. Bahkan asisten rumah tangganya dibaptis. Ya. Nah, sekarang beliau ini sudah naik pangkat. Amin. Berapa tahun lalu dilatih. Sekarang naik pangkat jadi pelatih. Salah seorang mentor AMR di Uni Indonesia Kawasan Barat. Silakan, Brother Palmer. Wah. Baik, terima kasih mentor saya, Brother Ucok, yang sudah memperkenalkan, walaupun itu sedikit berlebihan, tetapi saya pikir adalah motivation ya, jadi motivating kita semua sebenarnya yang terpenting. Jadi tadi ada pertanyaan ya, di sini saya lihat ada pertanyaan mengenai yang pertama itu kalau nggak salah ya. Saya sebenarnya tadi mau jawab, tapi mungkin juga sudah dijawab waktu saya keluar. Intinya adalah mengenai Trinitas ini kita nggak usah khawatir. Ada 4 atau 5 lah gitu ya. Ada 4 sebenarnya yang major, yang orang-orang sepupu ini selalu fokus untuk gunakan menyerang kita dengan berbagai breakdown pertanyaan mereka. Yang pertama adalah mengenai Isa atau Yesus. Itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan anak Allah, ya. Kan gitu ya. Alkitab sudah dirubah, Trinitas, kira-kira itu. Tidak jauh dari itu. Kalau memang ada yang menyinggung mengenai seperti itu, nggak usah khawatir. Semua jawabannya ada di kitabnya mereka. Kita tinggal dengarkan dari Lai Ucok. Sore ini, kalau tidak nanti pada sesi berikutnya. Beliau akan menerangkan dan mungkin kita tambah dikit-dikit. Silakan, Lai. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf, brother, saya tidak berlebihan. Saya nggak mau berlebihan. Dosa. Saya ngomong apa adanya. Apa adanya. Tapi saudaraku, ini brother ini, kenapa jadi menjadi penginjil ke Islam? Kenapa? Karena beliau diselamatkan oleh Tuhan dari tsunami. Beliau sendiri, dia sendiri nggak sadar itu. Oke? Amin, amin. Betul. Yang ngomong saya. Kenapa? Waktu tahun baru yang mau tsunami yang di Anyer itu, dia sudah booking kamar untuk keluarganya. Dan kamarnya itu disapu bersih oleh tsunami. Kalau beliau tidak batalkan untuk old and new di Anyer, sudah walahu alam. sudah dalam kenangan. Tapi enggak. Saya bilang ngobrol-ngobrol, dia bersaksi sama saya ngomong, wah, Tuhan punya rencana dalam hidupmu, brother. Tuhan punya rencana. Makanya dia heboh sekarang. Dia mau pakai waktu ini untuk Tuhan. Begitu. Jadi kita pun, saudara, harus lihat diri kita masing-masing. Bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita sehingga kita punya motivasi yang jelas, kerinduan yang tegas, jelas untuk menjangkau saudara-saudara kita yang lain. Khotbah saya tadi pagi, kerjakan keselamatanmu di Eklesia. Maksudnya kita mesti bekerja untuk keselamatan kita. Bukan keselamatan penebusan, itu udah 100% dari Tuhan. Tapi agar keselamatan tetap tinggal sama diri kita, kita harus bekerja. Artinya apa? Kita mesti jadi pelaku firman. Pelaku firman apa? Salah satunya mengabari Injil. Bukan salah satu ya, ini puncaknya malah. Mesti mengabari Injil. Jadi terima kasih. Ini ada pertanyaan di sini. Ya, tolong host bacakan dulu lah sama host. Saya ini mata agak bermasalah, harus begini-begini. Jidat saya kelihatan ini kalau gitu. Siap, dibacakan ya Om Ucok Pengabayan. Jadi ada pertanyaan yang pertama. Benarkah bahwa ada yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak mati disalibkan, tetapi diangkat ke surga? Pertanyaannya itu Om Ucok yang pertama. Ya, benar. Ada ayatnya di Quran. Quran 4 ayat 171. Oke. 157. Ada. Tapi ada 3 ayat Quran yang lain mendukung penyalipan. Tapi kan sekarang topiknya bukan itu ya. Saya jawab gitu aja, nggak saya terangkan ya. Bahwa ini benar ada. Ini soal penyalipan itu topik sendiri lagi nanti yang seru gitu loh. Gitu ya. Jadi inilah ironinya di Quran. Ada dari Frank Roring ya. Ya, Frank Roring dari Banjarmasin, silakan. Ya, Bang Ucok. Ya. Ada statement atau ulasan beberapa yang bahwa
Maryam yang dimaksud juga bukan Maryam ini, bahkan ada adiknya Harun. Adik Harun. Gimana korelasinya dengan Maryam yang mereka? Oke, saya minta tolong Brother Palmer untuk menjawab. Baiklah, baik, itu betul seperti itu, ada apa namanya, ada kenyataan tertulisnya begitu ya, kalau di sana ditulis. Tapi mereka sendiri setelah kita klarifikasi lebih jauh, ternyata bukan memaksudkan seperti itu karena mereka menyadari beda zaman. Ya, saya juga pernah bicara dengan teman sih dari sepupu orang keturunan Tinteng, dia juga menyadari ini enggak itu beda zaman gitu. Tapi bukan berarti lantas dia menyalahkan itu. Dia dan di hadisnya katanya ada juga, saya juga memang pernah baca. Itu maksudnya adalah Maryam itu menggunakan nama nabi yang dia senangi. Jadi itu mungkin saja pembenaran, tetapi ada tulisan seperti itu mengatakan adapun digunakannya dia sebagai saudara Harun karena Harun adalah nabi yang Maryam juga ya boleh saja menggunakan begitu. Nah, tetapi sekali lagi itu adalah hadis bukan Quran. Dan itu juga menurut saya itu pembenaran karena memang ada di sana satu quote unquote mungkin kekeliruan barangkali dalam penulisan, mungkin saja tidak tahu historinya atau apa waktu itu ditulis, tetapi kita lihat saja bahwa apakah memang demikian. Kita bisa klarifikasi lagi ke mereka apakah memang itu adalah oleh karena Harun di situ adalah seorang nabi yang disukai. Misalnya saya Sagala itu saya pakai. Jadi ada orang lain pakai marga Sagala karena dia suka dengan Sagala misalnya gitu. Tapi tidak make sense menurut saya, itu bisa diklarifikasi lebih lanjut. Justru jalan bagi kita untuk menginjili kalau memang ada statement seperti itu. Silakan. Oke, terima kasih tambahkan ya. Jadi Brother Roring, itulah fakta kesalahan sejarah di Quran. Ada banyak kesalahan sejarah, kesalahan fakta di Quran, ada banyak. Saya bisa kasih, ya. Jadi itu kesalahan. Masa Maria bersaudara dengan Harun? Beda berapa abad, Bo? Iya kan? Jauh. Muhammad, Islam, Quran tidak kenal Yesus, tidak kenal. Hanya dengar-dengar saja. Soal penyalipan tadi, Injil ada 4 saudara. Injil ada 4. Empat-empatnya mengiyakan bahwa Yesus mati tersalib. Kenapa ada orang 700 tahun kemudian, sekitar 700 tahun kemudian, mengatakan Yesus tak mati disalib? Tahu dari mana dia? Betul nggak? Pakai akal, pakai logika, betul nggak? Saudara Bambang Tiono, contoh, saya ambil contoh, tak pernah ke Sumatera. Tak pernah ke Sumatera, boro-boro ke Danau Toba, nggak pernah ke Sumatera. Dia tulis buku, Danau Toba adalah padang gersang yang begitu panas. Habis menulis buku itu, mohon maaf, ini penulisnya meninggal. Ada lagi penulis buku, itu di sini siapa ini? Oh, Pendeta Haris Simbolon. Orang Batak, kampungnya di sebelah Danau Toba. Dia tulis buku juga. Danau Toba adalah danau air tawar yang sangat luar biasa. Banyak ikannya, udaranya sejuk. Habis menulis meninggal juga. Kedua tulisan ini datang ke kita. Satu penulis menuliskan Danau Toba padang gersang. Satu penulis menuliskan Danau Toba ada danau yang indah. Mana yang benar? Kita nggak tahu. Kita nggak punya akses dengan yang penulis Bambang Tiono ataupun Haris Simbolon, kita nggak punya akses. Sudah pada meninggal dua-duanya. Dari mana kita tahu mana yang benar? Kita cari di Google. Ternyata Haris Simbolon itu orang Batak, kampungnya di Danau Toba. Bambang Tiono ternyata orang dari Surabaya. Tak pernah ke Danau Toba. Tahu dari mana dia tulis tentang Danau Toba? Itulah logikanya, betul nggak? Berarti yang layak dipercaya sih yang mana tulisannya? Tulisan Haris Simbolon. Iya kan? Tulisan Bambang Tiono tak layak dipercaya. Sekarang soal penyalipan kembali ya. Yang menulis Yesus disalib itu saksi mata orang Yahudi. Murid Yesus hidup sejaman dengan Yesus. Dia lihat gurunya disalib. Oke? Habis menulis meninggal.
700 tahun kemudian, ada orang Arab tak pernah ke Israel menulis tentang Yesus. Bahwa Yesus tak mati disalib. Tuh dari mana dia? Kenal aja kagak. Hadir aja enggak. Betul nggak? Pakai logika. Betul nggak? Jangan dulu bicara firman Tuhan. Bisa logikain dulu. Jadi, informasi di sini tentang Yesus valid, sahih, layak dipercaya. Tapi informasi tentang Yesus di buku ini sangat diragukan. Karena penulisnya tinggal jauh-jauh di tengah Arab. Dan beda hidup 700 tahun. Mana tahu. Ya, gini ya, pakai logika ya. Terima kasih. Ada Oke. moderator, masih ada pertanyaan, moderator tanya, baca. Masih ada Om. Oke, jadi ada yang bertanya nih, mohon pencerahan ulang dari surat kelima ayat 75 ada kata kami, apakah tidak sama dengan surat 21 ayat 90? Bukankah kata kami itu Allah? Terima kasih. Oh iya, kami itu Allah, yang dimaksud itu Allah. Kami itu Allah, huruf besar itu, kami itu Allah. Tapi pertanyaannya, apakah ini menjurus kepada Trinitas tadi loh? Kepada kejamakan. Ya, kita orang Kristen bilang, wah itu Allah jamak dong. Berarti lebih dari satu dong. Nah, penjelasan orang Islam kepada pertanyaan demikian adalah gini. Kami di situ bukan jamak, itu singular penghormatan. Karena seperti raja atau presiden, dia akan ngomong kami. Itu bukan jamak, presiden kan cuma satu. Ya kan, raja cuma satu. Tapi ngomongnya nggak pernah saya. Tapi apa? Kami. Oke, itu jawabannya. Nah, untuk mementahkan jawaban ini, kita bilang gini. Kalau presiden kan manusia. Raja manusia. Oke? Kalau dia mau pakai bahasa yang diperhalus, penghormatan silakan. Tapi Allah itu siapa? Raja alam semesta. Sang pencipta. Ngapain pakai bahasa yang hormat kepada makhluk? Ngapain pakai bahasa yang diperhalus kepada makhluk? Itu loh saya. Betul nggak? Tak perlu Allah membuat kalimat-kalimat yang sangat hormat kepada makhluk. Dia kan Allah. Yang ngomong aja, aku berkata, aku berfirman. Nggak usah pakai kami berfirman. Menghormati sama manusia. Jadi kami. Nggak perlu lah. Yang kedua, orang Islam menerangkan kami di situ artinya Allah bersama timnya, bersama para malaikat. Ini pun salah juga. Kenapa? Kalau Allah bersama malaikat berarti sudah menyekutukan Allah. Berarti di mana tauhid itu? Di mana la ilaha illallah? Berarti Allah sudah bersama dengan para malaikat. Beda grup. Allah grup pencipta, malaikat grup ciptaan. Nggak bisa bareng lah. Nggak bisa disamakan. Ya itu maksudnya tadi soal kami ya. Jadi Allah itu, mereka tuh nggak kenal Allah. Nggak kenal Allah, makanya disebut zat. Oke? Kalau kita kenal Allah, kenapa? Karena Allahnya menjelma jadi manusia. Jadi kita tahu, kita mengenal Allah yang kita sembah. Begitu ya. Ya, Oke. lanjut. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya. Jadi ada yang bertanya, teman saya yang beragama Muslim bertanya tentang bagaimana hubungan Yesus dan Maria yang sering beliau dengar dari agama Katolik. Bagaimana saran dari Om Uco agar saya dapat memberikan penjelasan agar penjelasannya dapat diterima lebih baik tanpa salah menafsirkan agama lain. Dalam hal ini adalah agama Katolik. Bentar ya, saya belum dapat poinnya tuh. Bagaimana? Oh, ini ke Katolik ya? Iya. Ya gitu ya. Ya kita kalau ngomong, kalau boleh jangan ada yang tersinggung lah. Entah agama apapun. Makanya pakai bahasa yang sopan, yang mudah dimengerti. Jadi hubungan Yesus sama Maria, itu hubungan apa? Ibu dan anak. Ya. Siapa yang melahirkan Yesus? Maria, itu ibu dan anak hubungannya. Tapi dalam sebatas kemanusiaannya. Bukan keilahiannya. Saudara, sekarang bulan Desember toh, tiap bulan Desember datang ada isu. Boleh nggak ucapan selamat Natal? Orang Islam ke Kristen. Padahal kita nggak pusing.
Mereka ucapan selamat Natal, silahkan, enggak juga nggak apa-apa toh. Yang pusing mereka mabok sendiri. Boleh enggak? Kan kasihan. Kalau kita kan nggak ada masalah. Lu ucapin nggak apa-apa, nggak diucapin nggak apa-apa, nggak ada masalah. Betul kan? Nah, kenapa mereka takut mengucapkan selamat Natal? Kenapa? Saya bicara ini di Muhammadiyah Mekarsari Bekasi. Di depan ratusan orang saya bicara. Saya diundang ke situ oleh Ustadz Dr. Andes Abu Didat, tokoh Muhammadiyah, salah seorang ketua MUI Pusat. Saya diundang ke situ, terangkan masalah Natal. Tujuannya saya tahu, mau diadu sesama Kristen. Karena dia tahu, Advent nggak Natalan, yang lain Natalan. Oke? Jadi kami mau diadu, mau diajak-ajak ngomong soal Natal oleh Muhammadiyah. Tapi puji Tuhan, tak ada satupun Kristen yang datang. Kecuali Advent, saya dan teman. Lamsenai Bahu itu. Ya. Jadi tadinya Katolik, Protestan, Saksi Yehova semua diundang. Advent undang. Tapi mereka tidak datang. Yang datang cuma Advent, saya dan teman. Akhirnya Advent dengan Islam. Omong-omong, toh? Saya terangkan Natal. Saya bilang gini. Mengapa orang Islam takut mengucapkan selamat Natal? Mengapa? Diam semua. Saya bilang, karena ini kesalahan ada di orang Kristen. Wah, senang mereka. Kalau orang Kristen disalahkan, mereka senang loh. Kenapa orang Islam tidak berani ucapan selamat Natal? Ini yang salah orang Kristen, saya bilang. Mereka senang. Kenapa yang salah orang Kristen? Karena orang Kristen di mana-mana ngomong, Natal itu hari lahir Tuhan Yesus. Nggak bicara tanggal ya. Nggak bicara tanggal. Natal, hari lahir Tuhan Yesus. Jadi orang Islam takut bilang selamat Natal. Kalau ucapan selamat Natal berarti mengakui Yesus Tuhan, pikiran mereka gitu. Janganlah. Saya bilang di dalam forum itu, saudara-saudara, sekarang saya kasih tahu ya, Natal bukan hari lahir Tuhan Yesus. Bukan. Karena Tuhan tak ada hari lahirnya. Tuhan kekal, dari kekal sampai kekal. Tak perlu hari lahir. Natal itu hari lahir manusia Yesus Kristus. Peristiwa firman jadi manusia lewat Maria dan lahir ke dunia, itulah disebut Natal. Maka jangan bilang hari lahir Tuhan Yesus. Agak membingungkan orang Islam. Saya ulangi, Natal adalah, nggak bicara tanggal ya. Pokoknya bicara Natal artinya adalah hari lahir manusia Yesus Kristus. Lahirnya sang firman Tuhan ke dunia lewat proses kelahiran normal dari Maria. Oke? Jadi, mulai sekarang jangan takut ucapkan selamat Natal ke orang Kristen. Bingunglah jemaah, yang ratusan orang bingung. Bingung. Akhirnya mereka bertanya pada ustadznya, Pak Ustadz, bagaimana ini? Berarti kita udah boleh ucapan selamat Natal. Udah boleh dong. Kata jemaah ini ustadz sebelah saya, saudara. Ustadz sebelah saya. Apa kata ustadz? Saudara-saudara. Itu kan kata Papanggabean. Itu penjelasan kata Papanggabean. Kalau kata orang Kristen lain, Natal itu hari lahir Tuhan Yesus. Jadi janganlah ucapkan selamat Natal. Itu hari lahir Tuhan, kata orang Kristen. Ya sudahlah, mau bilang, saya ketawa saja. Jadi orang tuh udah ndablak, saudara. Sudah susah berubah. Kita bilang hari lahir manusia itu. Jadi kalau Bapak Ibu ucapkan selamat Natal kepada, itu berarti Bapak Ibu percaya Yesus itu manusia. Itu saya bilang. Nggak mau berubah. Asalnya Tuhan, firman Tuhan, turun ke dunia menjadi manusia. Itulah Natal. Jadi percaya Yesus manusia sebetulnya Natal itu. Bukan percaya Yesus Tuhan, bukan, ada salah. Salah pengertian. Gitu. Ya. Jadi, ya silakan dilanjut. Oh, terima kasih Om Uco. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari ada dari Oke. Ibu Trisnawati tadi, saya lihat udah kelewat tuh. Ada Ibu Trisnawati. Ya, soal penyalipan, ya. Ini ada ironi. Ibu Trisnawati menuliskan tadi itu surat 355, itu betul. Jadi orang Islam menolak penyalipan Yesus berdasarkan ayat
surat yang keempat ayat 157. Tapi di surat yang ketiga ayat 55, Isa Al-Masih wafat. Wafat, jelas. Wafat berarti mati, saudara. Entah mati apapun, disalibkan atau enggak, tapi bicara Yesus matinya disalib. Itu Ibu Trisnawati juga mengerti juga rupanya ini. Ada di sini. Ya. 355. Dan yang lain, apa? 19 ayat 33 dan 5 ayat 117. Ada 3 ayat Quran yang mendukung penyaliban Yesus. Tadi Ibu Trisnawati kasih 1, 355. Ya, bahkan di 355 Ibu pegang Qurannya, Bu ya. Ibu Trisnawati pegang Qurannya. Ah, kalau pegang Quran, Bu, udah lanjut, Ibu bacalah 355. Ibu baca. Bahasa Indonesianya aja, Bu. Jangan bahasa Arabnya, nanti orang pada nggak pada ngerti. 355. Karena apa? Ada fakta menarik di ayat ini. Bukan soal kematian Yesus, ada fakta menarik saya kasih tahu nanti. 355. Pojok. Ali Imran, surat yang ketiga Ali Imran, ayat 55. Ya, ayat 55. Ya. Tenang, Bu, walaupun Ibu istri pendeta nggak akan jadi Islam, tenang baca aja, Bu. 3 ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu pada akhir ajalmu. Stop. Mati. Sampai pada akhir ajal, mati. Lanjut, Bu, lanjut. Ya. Dan mengangkat kamu kepadaku serta membebaskan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu itu kamu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Udah stop, Bu. Ini kalimat luar biasa. Mengikut Yesus di atas orang kafir sampai hari kiamat, ini ayatnya. Jadi kalau ada orang bilang kita kafir, jangan marah, jangan susah, senyum saja. Tanya balik atau kasih ayat ini. Ayat ini katakan kita di atas orang kafir sampai hari kiamat. Sekarang udah kiamat belum? Belum. Berarti kita masih di atas orang kafir sampai hari kiamat, toh? Ya kan, Bu? Luar biasa ayat ini, saudara. Ini banyak. Saudara gini ya, ada banyak kebenaran-kebenaran di Quran yang Tuhan titipkan di situ. Tuhan titipkan. Saya tidak percaya kalau Quran firman Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menaruhkan mutiara-mutiara kebenaran di situ. Agar kalau orang baca akan tertuntun kepada kebenaran. Waktu di Eropa, mohon maaf ya, bukan menyombongkan diri ya. Itu bukan prestasi saya, bukan. Ini mujizat Tuhan. Waktu saya di Eropa, saya bicara di konvensi para penginjil keislaman. Saya divisi Eropa, saya ngomong begini. Saya masih ngomong bahasa Indonesia. Saya merasa nggak bisa bahasa Inggris. Penerjemahnya berada Daniel Sutami Putra. Nggak tahu ada nggak di sini. Berada Daniel itu penerjemah saya. Dia ngomong gini. Saudara-saudara, menurut pengalaman dan pengetahuan saya, ternyata setiap orang Islam yang dengan rendah hati membaca Al-Quran pasti jadi Kristen. Dan setiap orang Kristen yang dengan rendah hati baca Alkitab pasti jadi Advent. Pasti. Tahu, itu Direktur Adventist Mission Divisi Eropa. Langsung setengah berlari menyamperi saya sambil tepuk tangan. Thank you. Dr. Hotmatua, thank you. Terus saya bilang, maaf pastor, saya bukan doktor. No. Ini bahasa Inggrisnya saya ingat. No. This is very important statement. Ternyata, dia bahasa Inggris lagi, saya lupa bahasa Inggrisnya. Toh? Ternyata, kata dia, orang Islam baca Quran bisa jadi Kristen. Orang Kristen baca Injil, baca Alkitab bisa jadi Advent. Bukan bisa jadi, pasti jadi Advent. Dia bilang begitu loh. Ini pengalaman saya dan pengetahuan saya. Jadi saudara, orang baca buku ini jadi Kristen. Ada banyak. Di kampung saya, di Banten Selatan, waktu saya SMA, waktu saya tingkat 2 di Unai, ada tokoh masyarakat, namanya Kiai Ali Jaya Andil. Punya padepokan silat. Pemimpin masyarakat. Kalau sholat Jumat dia adalah imamnya. Dia baca Quran saja seumur hidupnya. Nggak pernah baca Injil. Nggak pernah diinjil sama orang. Tiba-tiba dia gundah gulana karena ketemu ayat tentang Isa Al-Masih. Siapa Isa Al-Masih? Sakti benar dia. Lebih sakti dari Muhammad. Siapa dia? Dia pengen tahu. Dia pergi ke Rangkas Bitung, kota kabupaten, mencari gereja Kristen.
akhirnya dia menjadi Kristen. Sudah menjadi Kristen masih mimpin sholat Jumat. Karena dijemput oleh orang kampung, sholat Jumat. Tapi akhirnya tak tertahankan, dia ngomonglah ke orang kampungnya, namanya Desa Wanasalam, dia ngomong bahwa dia sudah menjadi Kristen. Tak bisa lagi memimpin sholat Jumat. Saudara, mengamuk sekampung. Mau dibunuh dia. Tokoh masyarakat, ahli silat. Lawan orang, karena dia jadi Kristen. Oke? Akhirnya diambil oleh Laksusda waktu itu. Masih ada Laksus. Ya, dibawa di Kodim, ditahan sampai meninggal di Kodim. Di tentara, nggak pernah diadili, nggak pernah disidang, nggak pernah diperiksa. Dikurung di penjara Kodim sampai meninggal. Saya sudah ke rumahnya, ketemu istrinya. Jadi dengan membaca Quran bisa jadi Kristen. Syaratnya apa? Rendah hati. Tapi saya tidak tergoda dengan buku ini. Buku ini bukan firman Tuhan. Makanya AMR merekomendasikan pakai buku ini untuk menginjil ke mereka. Gitu loh. Pakai buku ini karena ini buku yang paling dipercaya. Oke, di sini udah tertangkap layar saya, Brother Niko Julkifli tadi kelihatan. Sekarang udah kelihatan. Beliau ini juga tim dari mentor AMR Uni juga, bareng-bareng kami dengan Brother Daniel, Brother Palmer dan saya. Jadi kalau ada mau tambahkan Brother Niko silahkan ya. Kalau mau tambahkan atau menjawab pertanyaan silakan. Oke. Terima kasih Ibu Trisno ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Siapa itu Muhammad berdasarkan Alkitab atau Al-Quran? Oke, saya jawab. Siapa Muhammad berdasarkan Alkitab? Ya, tidak tahu, tidak disebut-sebut. Ya, tidak disebut-sebut. Tapi ada nubuatan tentang Islam. Bukan tentang Muhammad sebagai nabi. Jangan salah. Tentang Islam ada nubuatannya. Sekarang katanya sedang dibahas oleh Pendeta Hasinaga. Ya, di ruang sebelah. Ada. Tapi tentang siapa dia, ya kita nggak ngurusi lah. Ya, kita nggak ngurusi. Tapi Alkitab tidak menyebut-sebut secara khusus dia. Kenapa? Puncak pewahyuan, saudara, ini perhatikan ya. Puncak pewahyuan Allah atau finalitas pewahyuan Allah sudah selesai di dalam diri Yesus Kristus. Sang Firman sudah jadi manusia. Tak perlu lagi ada nabi seperti nabi perjanjian lama. Saya ulangi, jangan langsung saudara mendebat saya dengan ada nabi Ellen G. White, nabi yang lain, jangan. Tak perlu lagi nabi seperti nabi perjanjian lama. Karena puncaknya sudah di Yesus Kristus. Baca Ibrani 1. Ya. Zaman dahulu kala Allah berfirman lewat para nabi. Tapi di akhir zaman Allah berfirman melalui anaknya. Firman itu sudah datang jadi manusia. Betul. Ya, demikian. Ya, yang pertanyaan pertama tadi satu lagi ada 2 pertanyaan kan? Oh, menurut apa? Menurut Qurannya. Siapa Muhammad menurut Quran? Iya, iya benar. Kalau menurut Quran ya jelas dia itu Nabi Allah, Rasul Allah. Ya, tapi tetap tidak lebih hebat daripada Isa Al-Masih. Ya. Isa Al-Masih itu ayat yang luar biasa. Ali Imran 45, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Saudara, kalau terkemuka di Padang, berarti dibandingkan dengan orang sepadang, toh. Terkemuka di Indonesia, berarti dibandingkan dengan orang se-Indonesia, toh. Sekarang terkemuka di dunia, dibandingkan dengan orang sedunia. Nggak apa-apa, masih dunia. Tapi lihat, terkemuka di akhirat, di surga sana terkemuka. Dibandingkan dengan siapa, Sam? Di surga. Dibandingkan dengan siapa dia terkemuka? Dengan malaikat dan segenap makhluk surga dia terkemuka. Kenapa? Dia sang pencipta. Dialah Allah. Dia terkemuka. Tahu? Ya demikian ya. Kalau mau Brother Niko mau tambahkan soal Muhammad, silakan. Brother Palmer, apa Brother? Ya, saya menambahkan dari Alkitab aja tadi. Nanti Pak Niko dari Quran. Jadi ada upaya saudara-saudara sepupu untuk mengambil support dari Alkitab mengenai beliau, mengenai Nabi Muhammad. Tetapi sampai saat ini tidak satu ayat pun yang mendukung itu. Zakir Naik, Ahmad Didat dan lain sebagainya mencoba untuk mengungkap
itu dari Ulangan 18 ayat 15 ayat 18, Yesaya 29 ayat 12, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26. Tetapi tak satu pun sebenarnya yang mengarahkan ke beliau. Jadi sia-sia saja kalau hanya untuk mencari dukungan mengenai Muhammad dari Alkitab. Dari Al-Quran mungkin Pak Niko. Ya, selamat sahabat saudaraku. Persis yang dikatakan oleh saudara Ucok tadi, Ucok Panggabean, kalau dalam Al-Quran dipandang dari sisi Al-Quran, betul dia disebut nabi, disebut rasul. Bahkan dikatakan di sana adalah nabi yang terakhir. Jadi dalam Al-Quran itu ada 25 nabi, mulai dari Adam sampai Muhammad, 25 nabi. Nah, dia adalah yang terakhir. Kalau dalam Al-Quran. Apa bisa agak lebih keras sedikit ya? Apa mungkin komputer saya yang Enggak, memang suaranya kecil, Brother Niko. Suaranya kecil, digedein kalau, lah. mohon maaf ya, kalau bisa agak. Ya, silakan diperbesar. Ya, coba. Bagaimana? Masih kecil, tapi kedengaran cuma kecil. Agak dekat kali ngomongnya, agak dekat. Udah full ini. Udah full ya. Agak dekat. Ya udah kedengaran. Dari sisi Al-Quran, ya, dari sisi Al-Quran betul bahwa dia adalah rasul, dia adalah nabi. Dia adalah rasul atau nabi terakhir dari 25 nabi. Jadi dalam Al-Quran itu ada nabi dari mulai dari Adam sampai Muhammad itu 25 nabi. Nah, terakhirlah Muhammad itu. Itu sisi Al-Qur'annya. Ya. Itu kata mereka. Nah, sekarang kalau timbul lagi pertanyaan siapa yang mengangkat dia nabi dan segala macam, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi yang jelas dalam sisi Al-Qur'an dia dikatakan nabi dan rasul terakhir dari 25 rasul. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat penjelasannya pada Om Uco, Bapak Palmer, dan Bapak Niko. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu yang sudah sangat sempit sekali. Pertanyaan yang terakhir. Masih setengah 6 kok. Ada ininya, Om Uco, ada jadwalnya. Kebetulan gitu. memang sudah mendekati akhir. Iya, nggak apa-apa. Saya udah emosi masalahnya. Oke. Bapak Uco, bagaimana surat 3 ayat 45 sudah jelas bahwa Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat, tapi saudara kita tidak mengakuinya. Bagaimana kita menyampaikan atau menolong saudara kita itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah jelas. Terima kasih. Sudah jelas di Alkitab. Ingatlah. Sudah jelas di Alkitab. Kok mantul-mantul ya? Dalam Al-Quran surat 3 ayat 45. Sudah jelas di Alkitab, ingatlah kuduskan hari Sabat. Tapi orang Kristen ini ada yang mengganggu kah? Sudah jelas di Alkitab, ingatlah kuduskan hari Sabat. Tapi orang Kristen gereja hari Minggu sama aja. Ya di mana-mana bisa. Sudah jelas Isa terkemuka di dunia akhir. Orang nggak percaya apa-apa. Di Alkitab pun udah jelas babi haram. Orang makan babi kok. Sudah jelas ibadah hari Sabat. Orang hari Minggu kok. Tuh nggak? Jadi ini susah. Ini kan keyakinan orang. Ya, nggak bisa. Jadi di kita pun di Kristen maksudnya sudah jelas. Banyak sudah jelas. Tapi orang masih nggak jelas terus. Kita dengan Tuhan. Ada pihak ketiga yang mengganggu. Siapa itu? Kuasa kegelapan. Maka saudara kalau baca di kitab, please jangan lupa berdoa dulu dan kosongkan hati dan pikiran baca Alkitab. Kalau hatimu penuh sini, kan sudah penuh. Kosongkan dulu, rendahkan. Artinya apa? Rendahkan diri kita di hadapan firman Tuhan. Baru kita dapat pengertian yang benar. Ya. Begitu. Jadi ada pihak ketiga yang memang tidak berkenan kebenaran diungkapkan. Selalu ada upaya menggelap-gelapkan. Entah dimanapun, entah di Quran kah, digelap-gelapkan. Di Alkitab pun digelap-gelapkan. Agar orang kegelapan terus. Tidak terang. Begitu. Ya.
Bisa nambahin? Oh ya, silakan. Bisa saya tambahkan sedikit? Ya, banyak ayat yang bisa mengconvince, meyakinkan kita mengenai kualitas kapasitas dari seorang orang ya, dari ketuhanannya Yesus itu. Bahkan di kitab mereka sendiri pun sebenarnya sudah bisa diidentifikasi, dilihat. Ada banyak ayat-ayat. Tetapi tentu saja tidak sama dengan bagaimana Alkitab menjelaskan Yesus itu sebagai Tuhan itu. Ada sangat banyak. Poinnya adalah, bisa nggak kita meyakinkan kepada mereka bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil itu tidak bisa dibantah kebenarannya. Bahkan Quran sendiri membenarkan. Pada saat kita bawa mereka ke Alkitab, maka mereka akan bisa kita tunjukkan sebegitu banyaknya penjelasan mengenai keilahian Yesus itu sendiri, atau Tuhan Yesus itu. Tetapi tidak apa-apa, seberapa yang ada di Quran, karena memang juga bisa teridentifikasi, wah, hanya dia yang begitu. Dan tidak ada duanya manusia seperti dia. Dan itu adalah kuasa ilahi yang dia miliki itu, begitu. Jadi sebenarnya ada banyak. Jadi mungkin waktunya aja. Pak Niko, silakan. Oh, udah kata. Jadi nanti lain kali ada waktu kita bahas tentang Yesus bagaimana di Quran. Isa, Quran versus Yesus Injil. Itu seru juga. Ya. Apa tampilannya Yesus di Injil dan Isa di Quran. Karena banyak orang Kristen sampai sekarang, bahkan ada para pendeta yang tidak percaya kalau Isa yang di Quran itu yang dimaksudkan adalah Yesus di Injil. Banyak. Ya. Jadi banyak tapi karena waktu habis, kita hargai waktunya. Jadi terima kasih banyak saudara-saudara untuk pertanyaannya, untuk kehadirannya. Kita sudah bersama-sama di sini dengan kehadiran yang cukup banyak. Saya senang, berarti apa? Ada antusiasme dari kita ya, antusiasme. Saya sarankan kepada pemimpin PA untuk sering-sering bikin Zoom gabungan sesama PA agar orang muda sering ketemu. Selama ini orang muda susah ketemu karena dibatasi jarak. Sekarang sudah ada corona, orang muda gampang ketemu. Kalian bikin sering gabungan PA biar muda-mudi ketemu. Kami yang orang tua tinggal menonton saya, menyemangati. Betul. Yang punya ini. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari saya. Kiranya bermanfaat dan Tuhan memberkati. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Silakan host. Oke, terima kasih Om Uco Panggabean, lalu Bapak Palmer, lalu ada Bapak Niko. Terima kasih atas materi, terima kasih atas tambahan-tambahan, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya meminta maaf, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu, harus kita akhiri. Dan di waktu yang indah ini kita akan mendengarkan renungan tutup sahabat yang akan dibawakan oleh Om Abed Wijanarko. Sebentar ya, sebelum renungan, mohon maaf sebentar ya. Saya usul bikin grup AMR Cenli. Jadi yang pertama pertanyaan, ini AMR khusus Cenli, jadi siapa yang berminat AMR, bikin WA grupnya, nanti pertanyaan, kesaksian, apapun di situ, masukkan kami, para instruktur gitu loh. Ya untuk ada follow up, agar jangan untuk enak-enak didengar. Kita mesti menginjil ke mereka. Jadi bikin WA grup lah, silakan dibikin, kami masukkan, agar yang masih belum tersalurkan pertanyaan ataupun mau pendapat bisa di WA grup itu. Untuk hari ke hari kita isi ya. Dan jangan dimasukkan di situ di WA grup, jangan dimasukkan renungan pagi, sekolah sahabat, jangan lagi khusus untuk AMR. Hubungannya dengan Islam. Jangan renungan pagi, roh nubuat, bertubi-tubi, sekolah sahabat bertubi-tubi, jangan, kecuali berhubungan dengan Islam. Terima kasih. Silakan. Oke, panitia pemuda Advent mungkin bisa menampung masukannya. Silakan Om Abed Wijanarko. Baik, terima kasih untuk Jonathan untuk kesempatannya. Saya tidak menyangka bahwa yang hadir sebanyak ini, karena saya pikir ini hanya internal untuk Cenli saja, tapi ternyata banyak sekali. Dan ternyata yang hadir adalah beliau-beliau yang ahli-ahli Taurat. Jadi sebetulnya saya membawakan firman pada sore hari ini jadi grogi juga saya. Ahli-ahli Taurat semua. Dan ahli Quran tentunya ya, Bang Uco ya, sama Pak Niko. Jadi mungkin kalau misalkan dibandingkan tadi adalah kelas profesional, dan di sini saya akan menyampaikan dari versi amatir.
Jadi kalau misalnya profesional tinju itu 12 ronde, jadi saya cukup 3 ronde aja pakai helm. Ya. Jadi saya hanya akan sedikit memberikan gambaran ataupun membawakan firman yang tidak sedalam seperti apa yang disampaikan oleh Bang Ucok tadi, tapi biarlah ini applicable dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Judul renungan saya pada sahabat sore hari ini berjudul masalah sama dengan kesempatan. Masalah ada sesuatu yang pasti dengan masalah yang ada, kehidupan kita saat ini jauh lebih dimudahkan dan lebih maju dibanding yang lain, dibanding dengan zaman-zaman dahulu. Kita lihat, tanpa adanya masalah dengan kegelapan, maka sampai dengan sekarang, mungkin kita tidak akan menemukan bulan lampu yang ditemukan oleh Alpha Edison pada Oktober 1879. Kemudian tanpa penyimpanan data dan perhitungan data, seiring dengan berjalannya bisnis dan lain sebagainya, maka tidak akan pernah ditemukan komputer modern oleh Charles pada awal abad ke-20. Kemudian, tanpa adanya kesukaran orang-orang yang begitu sibuk dengan hidupnya dan yang mager alias malas gerak, yang mereka tidak mau pergi ke toko, ada aplikasi GoFood atau GrabFood dan lain sebagainya, yang tentunya saat ini dalam kondisi corona kita akan mengalami kesulitan itu. Nah, dari sini kita dapat melihat bagaimana masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan kita jika disikapi dengan positif, dengan hal yang baik, itu akan memberikan manfaat yang baik dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita melihat bahwa masalah itu adalah sesuatu yang menyulitkan kita, sehingga itu memberikan dampak negatif dalam kehidupan kita. Nah, pada sore hari ini saya akan mengambil beberapa contoh yang bisa mengingatkan kita bahwa masalah adalah kesempatan. Dan ini saya ambil dari Alkitab. Yang pertama adalah kita dapat baca di dalam Filipi 1 ayat 12 ayat 26. Surat Filipi ini adalah surat yang ditulis Paulus ketika ia di dalam penjara. Tentu berada di dalam penjara adalah masalah besar. Penderitaan, siksaan, dan belenggu adalah masalah, pastinya, karena dia berada di dalam penjara. Selain itu juga Paulus menghadapi masalah lain berkaitan dengan sesama anak Tuhan yang di luar penjara yang justru berusaha memperberat penderitaan Paulus dengan fitnah karena kedengkian mereka. Ini adalah masalah Paulus yang dihadapi saat dia di dalam penjara. Justru di sini kita dapat melihat prinsip yang luar biasa dari Paulus. Bagaimana selama hidup di dunia yang penuh masalah ini, maka ini adalah kesempatan untuk menghasilkan buah. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus, seperti yang ditulis dalam kitab Ibrani tadi. Jadi, jika kita melihat segala masalah itu dengan cara yang benar, seperti yang telah Paulus teladankan, maka kita bahkan justru bisa bersyukur saat menghadapi masalah itu, karena kita tahu bahwa Tuhan tetap memegang kendali masuk saat ia mengizinkan masalah datang dalam hidup kita. Itu adalah satu contoh yang bisa kita lihat dari teladan Paulus, di mana saat dia berada di penjara, banyak masalah yang dihadapi, tapi tetap saja dia dapat berbuah di dalam penjara itu. Kalau kita baca dalam Ayub 23 ayat 10, di sana dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Masalah yang kita hadapi tentunya akan membuat kita menjadi orang yang tangguh, membuat orang yang semakin berserah kepada Tuhan. Dan ini terbukti seperti apa yang dinyatakan oleh Ayub di dalam Ayub 23 ayat 10. Dia akan bisa menjadi seperti emas. Dan salah satu orang yang disebut oleh Tuhan di dalam kitab suci adalah salah satunya adalah Ayub, karena dia harus bergantung kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, meluruskan jalan kita. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dituliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi masalah yang kita hadapi itu akan mengingatkan kita bagaimana perlunya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga jalan di depan kita akan diluruskan dengan pengalaman kesesakan yang kita hadapi. Yang keempat, memperkuat kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan,
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saat ada masalah dalam kehidupan kita, Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan membukakan jalan di dalam kehidupan kita saat kita menjalani masalah. Kemudian yang kelima, menumbuhkan kebenaran dalam kita. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Di sini dilihat bahwa setiap kesesakan yang ada di dalam kehidupan kita, jika kita hadapi dengan penuh percaya kepada Tuhan dan kita gantungkan semua kepada Tuhan, maka itu akan membuat kita menjadi orang yang tangguh. Membuat kita menjadi orang yang siap untuk naik level lagi. Menjadikan kita menjadi orang yang siap untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu ada solusi dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, dan tentunya itu bahwa pujian nama Tuhan. Biarlah sedikit firman yang saya sampaikan ini membuat menjadikan pegangan kita sepanjang kehidupan kita ke depan, khususnya ke 6 hari namanya kita akan bekerja ke depan, sehingga dalam setiap pencobaan yang kita hadapi, kita dapat hadapi dengan percaya kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, dan tidak ada lain tujuan Tuhan memberikan pencobaan dalam kehidupan kita atau kesulitan kepada kita adalah untuk memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh secara iman dan secara pribadi. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan, semoga Tuhan memberkati dan selamat sahabat.